IHSG turun 5% di hari Selasa. Apakah ini awal bear market atau ini awal resesi ekonomi? Menurut gua, ini bukanlah awal resesi atau bear market. Ini simply cuma market correction aja. Di mana personal opinion gua, menurut gua IHSG memang tidak seharusnya mencapai 7.000. Menurut gua, market IHSG terlalu overpriced di harga 7.000. Penurunan 5% kemarin menurut gua itu cuma market correction aja. Di mana pasar saham lagi adjusting menuju fair value-nya. Menurut gua, fair value IHSG itu ada di kisaran 5.000 sampai 6.000 rupiah. Lalu bagaimana ke depannya IHSG? Apakah bakalan naik lagi? Menurut gua, IHSG bakalan stagnan dan bisa jadi turun lebih dalam lagi. Kenapa menurut gua bakalan stagnan dan bisa jadi turun lagi? Karena di saat sekarang ini, pasar saham dunia sedang dihadapkan dengan ekonomi uncertainty. Ketika investor dunia merasa kalau ekonomi sedang tidak pasti, mereka mulai memangkas investasi-investasi mereka yang dinilai beresiko. Indonesia adalah salah satu investasi yang dianggap beresiko karena ekonomi kita sedang tidak baik-baik aja. Pemerintahan kita sedang tidak baik-baik aja. Peraturan-peraturan yang mendorong ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik aja. Apple aja sampai investasi di Vietnam karena peraturan-peraturan ekonomi lebih pro investor di Vietnam. Dan sekarang ditambah lagi kasus mega korupsi pertama. Logikanya sederhana aja. Investor mana mau investasi di negara yang penduduknya tidak bisa dipercaya mengelola bisnis. Ya mereka takut lah uangnya ditilep. Itu tadi dari segi dalam negerinya. Dan sekarang kita bahas dari segi luar negerinya yang mempunyai impact yang besar. Sekarang Amerika itu sedang gencar-gencarnya merubah banyak peraturan dagang mereka. Presiden Trump itu lagi hobi-hobinya naikin tarif impor dagang mereka. Barang Kanada dan Meksiko itu kena pajak impor 25%. Barang Cina kena pajak impor kenaikan sampai 10%. Para ekonom dan investor memprediksi kenaikan tarif pajak impor bakalan membuat inflasi naik. Kalau inflasi naik, otomatis barang-barang jadi mahal. Orang-orang jadi nggak bisa beli barangnya. Kalau orang-orang nggak bisa beli barangnya, otomatis pendapatan perusahaan bakalan berkurang jauh. Pendapatan perusahaan berkurang jauh, bisnisnya berkurang, otomatis perusahaan mulai pecat karyawannya. Kalau dipecat, otomatis tingkat pengangguran bakalan bertambah. Kalau inflasi naik, otomatis suku bunga The Fed bakalan naik juga untuk mengcounter inflasinya. Kalau suku bunga The Fed naik, perusahaan bakalan semakin males ngambil utang untuk bisnis. Orang-orang juga jadi males untuk buka usaha baru dan bisnis baru yang biasanya difunding dari hutang bank. Kalau pengusaha atau orang-orang nggak berani buka usaha baru, maka tingkat pengangguran tidak akan membaik. Jadi hancurlah ekonomi Amerika. Ekonomi dijamin bakalan resesi. Sebenarnya niat Presiden Trump ini sangat mulia sekali. Dia mau kalau Amerika itu tidak terlalu bergantung dengan negara lain. Sangat mulia. Dia pengen Amerika bisa punya industri di dalam negeri. Dia pengen sambil dapetin untung dari pajak impor, ekonomi Amerika bisa kuat berdikari sendiri. Tidak kebergantungan dengan negara lain. Trump itu sebenarnya sempat ketemu dengan Jerome Powell, Presiden The Fed, untuk berdiskusi menurunkan suku bunga. Jadi para pengusaha lebih berani mengambil hutang untuk ekspansi bisnis atau membuat bisnis baru agar bisa mengurangi ketergantungan impor barang. Tapi masalahnya adalah Jerome Powell tidak bisa menurunkan suku bunga karena takut bakalan men-trigger inflasi lagi. Menurut gua, The Fed bakalan turunin suku bunganya tapi tidak dalam dekat-dekat waktu ini. Jadi sekarang ini Amerika sedang di posisi yang tidak enak. Peningkatan tarif impor bakalan men-trigger inflasi karena barang-barangnya jadi mahal. Kalau inflasi naik, otomatis The Fed bakalan naikin tingkat suku bunga mereka. Tingkat suku bunga naik, ekonomi bakalan slow down, otomatis bakalan resesi dan bye-bye. Sedangkan The Fed Amerika tidak berani menurunkan tingkat suku bunga karena takut bakalan men-trigger lagi inflasi. Padahal yang dibutuhkan sekarang dari kenaikan
yang dibutuhkan sekarang dari kenaikan tingkat tarif impor adalah ekonomi stimulus dari penurunan suku bunga. Jadi, kita tidak tahu nih bagaimana ekonomi Amerika bakalan bereaksi ke depannya dari kenaikan tarif pajak impor mereka. Kemungkinan terbaiknya adalah inflasi stagnan, tidak memburuk, dan the Fed tetap dengan tingkat suku bunganya yang sekarang. Ekonomi tidak berkembang dan tidak memburuk juga. Jadi stagnan aja. Itu aja udah baik. Kemungkinan buruknya adalah inflasi naik karena kenaikan pajak impor. Dan the Fed harus naikin tingkat suku bunga mereka untuk mengcounter kenaikan inflasi. Ekonomi bakalan jadi buruk dan bisa jadi resesi ekonomi bakalan terjadi. Jadi kita lihat aja nih ke depannya gimana. Nah, kalau kita sebagai investor pasar saham, terutama value investor, gimana nih? Strategi apa yang harus kita pakai? Menurut gua, kita sedang memasuki periode the lost decade dalam dunia investasi, pasar saham. Di mana pasar saham bakalan stagnan selama beberapa tahun. Gua sudah memprediksi ini sejak awal tahun 2023. Dan bener aja, IHSG dan pasar saham dunia cuma naik turun aja dalam 2 tahun terakhir. Periode the lost decade ini bisa berlangsung selama 5-10 tahun. Kemungkinan bisa lebih juga. Dalam the lost decade ini, bakalan ada fluktuasi yang ekstrim di pasar saham. Tapi, kalau kita tarik garis lurusnya, pasar saham itu tidak berkembang selama 10 tahun. Strategi value investing, buy and hold, atau tinggal beli dan tinggal tidur aja, itu bukanlah strategi yang tepat di periode sekarang. Dalam periode the lost decade, strategi yang kita perlukan adalah active value investing. Gue ulang sekali lagi, active value investing. Apa itu active value investing? Simpelnya, kita selalu mengelola portfolio kita secara aktif. Dan gue mendapatkan insight ini dari buku Active Value Investing. Dan gue sudah membuat ringkasan buku ini, linknya ada di akhir video ini. Kalian bisa tonton sendiri. Dan kalau kalian bisa mensupport video ini dan audiens video ini mencapai 50.000, gue bakalan jelasin setiap chapternya buku Active Value Investing secara gratis. Biar kita sama-sama cuan guys. Jadi, jangan lupa untuk like dan share video ini agar video ini tersebarkan. Dan thank you banget. Cheers guys.